Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Silakan Ibu duduk. Terima kasih Ibu. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga saya. Dari jam berapa dari rumah? Kebetulan dari rumah jam 7 sih Bu. Lumayan jauh juga ya Bu. Iya betul Ibu. Kalau nomor WA saya dari siapa ya? Kebetulan semalam ya Bu direkomendasiin sih sama teman. Suruh konseling gitu ke tempat Ibu. Oh begitu. Tapi Ibu kesini tuh nggak karena terpaksa kan? Untuk hal itu enggak sih Bu. Karena saya ngerasa kalau saya ini udah butuh konseling kayak gitu. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Yunus Lastri. Boleh saya tahu nama Ibu siapa? Nama saya Siti Humairo. Cuma teman-teman sering manggil Siti sih Bu. Oh begitu. Kalau gitu saya panggil Ibu dengan sebutan Ibu Siti ya. Iya baik Ibu. Sebelumnya sudah mengikuti proses konseling ini? Konseling tuh kayak bercerita gitu ya Bu? Iya, betul. Belum sih Bu, baru kali ini saya datang. Baik Ibu, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu tujuan konseling. Konseling itu ialah suatu proses penghubungan antara individu yang sedang mendatangi masalah dengan seorang konselor profesional yang terlatih, berpengalaman, serta berkelayakan untuk membantu dalam menyelesaikan masalah Ibu. Baik Ibu. Peran saya di sini itu untuk mendengarkan apa yang ingin Ibu katakan kepada saya, dan peran Ibu sebagai klien saya yaitu untuk menjelaskan cerita Ibu yang sebenarnya, supaya matlamat sesi kita kali ini akan berjalan dengan lancar. Ibu tidak perlu risau bahwa apa yang sudah diceritakan Ibu kepada saya akan diketahui orang-orang. Ibu, matlamat sesi kita kali ini ialah untuk mencari penyelesaian masalah yang sedang Ibu hadapi, dan segala tindakan atau keputusan yang diambil adalah ditentukan oleh Ibu sendiri. Dan Ibu perlu bertanggung jawab pada keputusan Ibu. Saya di sini hanyalah sebagai pembimbing saja. Sebenarnya sesi kita kali ini hanya berjalan 30 menit sampai 45 menit. Dan sekiranya masalah ini kita tidak dapat diselesaikan hari ini, kita bisa menyelesaikan hari yang akan kita tentukan selanjutnya lagi. Apa yang Ibu rasakan sekarang dalam situasi ini? Sekarang saya lagi pusing sih sama bingung Bu. Oh begitu. Iya betul. Kalau begitu, apakah Ibu sudah siap untuk pemulaan sesi kali ini? Insya Allah siap Ibu. Baik, maaf sebelumnya. Dari gaya raut wajah Ibu, saya dapat rasakan apakah Ibu sedang memikirkan sesuatu yang terpendam. Betul sih Ibu. Baik Ibu, jadi sebenarnya seperti ini Bu. Tadi di awal saya sudah perkenalan ya Ibu. Saya Siti Humairo. Sekarang saya masih kuliah semester 2, baru semester 2 sekarang. Saya itu anak pertama gitu Bu, dari 5 bersaudara. Tapi orang tua saya itu bisa dibilang ya Bu, ekonominya itu dari menengah ke bawah seperti itu Bu. Cuma dikarenakan ya tekad saya yang benar-benar mau kuliah gitu kan, alhamdulillah saya keterima gitu masuk kuliah. Tapi setelah semester 2 ya, baru semester 2 sekarang, di keluarga kami sedang ada masalah gitu Bu. Orang tua saya kayak udah nggak mampu gitu untuk membiayai kuliah saya, seperti itu Bu. Oke, Bu, sepertinya Ibu sedang kebingungan dengan masalah keuangan keluarga Ibu. Lalu apa yang sedang Ibu rasakan sekarang ini? Jadi gini ya Bu, tadi saya udah bercerita kan, kalau misalkan keluarga saya itu dari menengah ke bawah seperti itu kan. Masalah keduanya, tadi kan saya udah bilang ya Bu,
Kalau misalkan orang tua saya itu udah nggak bisa membiayai saya kuliah seperti itu kan, orang tua saya juga menyuruh saya gitu untuk mengikuti perjodohan yang telah mereka tentukan gitu Bu. Sedangkan dari saya sendiri gitu ya Bu, kalau misalkan sudah keurusan rumah tangga seperti itu, saya belum ada niatan sama sekali seperti itu sih. Ibu rasa ibu tahu apa yang harus ibu lakukan untuk sekarang ini? Kalau untuk sekarang ya Bu, kalau dari saya pribadi ya, saya tetap kekeh gitu mau lanjut kuliah. Saya mau ngejar karir saya dulu, saya mau memperbanyak gitu pengalaman saya dulu ya kan. Jadi saya mau tetap lanjut sih untuk saat ini gitu. Kalau misalkan menuruti kemauan saya mah, saya mau tetap lanjut kuliah kayak gitu. Jadi di sini apa yang ibu mau? Ya itu Bu, seperti yang sudah saya bilang tadi ya, saya mau tetap lanjut kuliah. Kalau misalkan urusan jodoh ya nanti dulu gitu. Jodoh juga kan orang tua pasti kan memilihkan jodoh yang terbaik untuk anaknya. Tapi kan itu menurut orang tua gitu kan, nggak tahu menurut saya gitu kan. Kalau misalkan menurut orang tua baik gitu kan, belum tentu kan. Ya, saya mah gitu. Kalau begitu, apakah ada tindakan yang boleh ibu lakukan untuk sekarang? Kalau untuk sekarang sih ya Bu, kayaknya saya harus membujuk orang tua dulu gitu kan. Saya harus meyakinkan gitu kan orang tua kalau misalkan saya juga bisa membantu uang kuliah gitu kan. Karena keluarga kan emang lagi kesulitan ekonomi saat ini kan. Jadi saya rasa yang harus saya lakukan untuk saat ini, saya cerita dulu ke orang tua, terus meyakinkan kedua orang tua saya bahwa saya bisa lanjut kuliah, tapi pakai uang saya sendiri seperti itu. Dan saya rasa juga ya yang harus saya lakukan untuk saat ini, saya tuh harus mencari gitu kan beasiswa supaya saya juga kan masalahnya saya kuliah gitu. Kalau misalkan kerja juga kerja apa sih kuliah mah paling part time gitu, kayaknya nggak bakal cukup kalau misalkan saya kerja part time untuk membayar uang kuliah saya kan. Kayaknya yang harus saya lakukan itu pertama ya tadi saya sudah bilang tadi, saya harus curhat dulu ke orang tua, bahwa meyakinkan orang tua bahwa saya bisa melakukan gitu melanjutkan kuliah tanpa biaya orang tua gitu kan. Yang kedua kayaknya saya harus nyari beasiswa juga. Itu yang terakhir, saya harus cari kerja part time begitu sih Ya. Selain itu, apakah ada tindakan lain untuk ingin meyakinkan orang tua ibu itu yakin percaya sama ibu sendiri? Untuk saat ini sih saya nggak tahu sih buat ngeyakininnya gimana gitu caranya. Ibu punya saran nggak buat saya? Saya rasa ibu sudah dapat langkah untuk menyelesaikan permasalahan ibu. Oleh karena itu, sebelumnya saya rasa ibu sudah di sini tadi saya sudah mendengarkan ibu yang tadi menceritakan ya yang ibu tadi sebutkan ingin bekerja, ingin mencari beasiswa juga karena ibu nggak mau dijodohin. Saran saya sih emang ya ibu harus bisa mencari biaya untuk Uang semester saya. iya untuk semester ibu nanti bayaran. Kalau orang tua ibu itu sekarang kan sudah tidak mampu untuk biayai ibu untuk saat ini. Ya betul. Jadi yang harus saya lakukan, saya itu harus Bisa mencari seperti yang tadi kan, Iya. yang telah saya sebutkan tadi kan, iya beasiswa terus part time juga. iya. Baik Ibu. Sepanjang kita berbincang tentang diri ibu tadi, ibu ada mengatakan bahwa ibu sedang ada masalah tentang keuangan ibu. Yang kedua, ibu sedang bingung harus bagaimana.
Dan ibu mengatakan pula kalau ibu itu nggak mau dijodohkan juga. Saya rasa ibu sudah mendapatkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu sebelumnya saya hendak memberikan pekerjaan rumah seperti di mana ibu disarankan langkah-langkah alternatif yang dapat membantu diri ibu untuk menyelesaikan masalah ibu dengan orang tua ibu. Sebelumnya, kalau boleh saya tahu, tadi kan ibu kuliah baru semester 2 ya? Iya, betul Ibu. Apakah ibu cuma kuliah doang? Apa ibu mengikuti organisasi lain gitu? Baik Ibu. Ya, nanti karena kan kuliah masih online ya sekarang. Kebetulan rumah saya sama kampus itu lumayan jauh Ibu. Kalau misalkan saya ikut organisasi gitu ya, pasti saya harus ngekos gitu kan. Ngekos juga kan butuh biaya gitu kan untuk kehidupan sehari-hari di kosan juga. Tapi saya ikut sih cuma dua organisasi. Itu juga nggak terlalu aktif sih. Berarti ibu di sini tuh belum sedang ngekos, tidak lagi sama orang tua. Oh, belum sih Bu. Saya masih sama orang tua. Oh, belum ngekos. Iya. Seperti yang saya tadi bilang ya. Saya ikut organisasi 2. Cuma kayak nggak terlalu aktif itu karena di organisasi juga harus pulang pergi. Sedangkan pulang pergi juga kan butuh uang juga. Di keluarga saya kan sedang ada masalah gitu. Jadi ikut organisasi juga nggak terlalu aktif sih. Karena sekarang itu masih online. Tampaknya ibu ini sangat benci sama kedua orang tua ibu itu. Untuk dibilang benci enggak sih Bu. Saya cuma ngerasa kayak kecewa gitu. Kayaknya saya juga nggak bakal mau bilang gitu ke orang tua saya kalau misalkan saya mau tetap lanjut kuliah dan tidak mau mengikuti perjodohan. Tadi ibu bilang kepada saya bahwa ibu sebelumnya tadi mau ingin bercerita kepada kedua orang tua ibu. Terus ibu itu juga ingin meyakinkan kedua orang tua ibu bahwa ibu itu bisa melanjutkan kuliah tanpa biaya dari orang tua ibu. Ibu bisa mencari pekerjaan, mencari beasiswa juga. Untuk perjodohan ini, apakah ibu benar-benar tidak ingin dijodohkan? Ya betul sekali Ibu. Karena kalau misalkan melihat umur ya, umur saya juga dibilang masih muda gitu kan, masih 20 tahun. Saya masih mau gitu mencari pengalaman yang lain. Emang sih kalau misalkan saya mau gitu kan ikut perjodohan, saya emang bisa sih masih bisa mencari pengalaman seperti itu. Cuma kan ya namanya juga kalau misalkan udah berkeluarga gitu kan, apa-apa harus izin suami dulu. Jadi untuk ke jenjang pernikahan belum sama sekali saya pikirkan Bu. Lalu masuk kuliah juga kan bukan suatu hal yang mudah gitu Bu. Saya harus pulang sore untuk mengisi berkas-berkas seperti itu. Saya nggak keterima juga, pernah nggak keterima 2 kali Ibu di kuliah gitu kan. Alhamdulillah yang ketiga saya keterima. Tapi pas udah keterima gitu, orang tua saya malah nyuruh saya buat nikah gitu. Nggak ada pikiran sama sekali untuk nikah untuk saat ini. Kalau menurut saya, sebaiknya selepas pulang dari sini, ibu harus bisa berdiskusi, bercerita kepada kedua orang tua ibu bahwa ibu itu nggak mau dijodohin. Ibu harus bisa ngomong kalau ibu itu pengen melanjutkan kuliah dulu karena ibu masih pengen juga mencari wawasan yang lebih luas lagi. Ibu ingin mengejar karir ibu juga. Ibu ingin memperbanyak pengalaman. Iya, memperbanyak. Lalu apa yang sekarang ibu inginkan? Untuk sekarang ya masih sama sih Bu. Ibu bilang tadi ibu tidak ingin bercerita kepada kedua orang tua ibu karena ibu merasa percuma
untuk bercerita ini karena kedua orang tua ibu juga nggak bakal ngerti gimana perasaan ibu, gimana mau ibu sekarang ini. Kok perkataan ibu tidak sesuai dengan apa yang tadi pertama ibu jelasin kepada saya? Kenapa? Iya juga ya Bu. Iya sih, iya juga sih. Tadi saya bilang ke ibu emang saya mau meyakinkan kedua orang tua, tapi setelah saya ditanya lagi kepada ibu, ditanya lagi oleh ibu, saya nggak mau cerita ke orang tua. Karena saya mungkin ya berpikir percuma gitu bilang ke orang tua, karena orang tua juga pasti kekeh sama pilihan dia kan. Saya harus gimana ya Bu? Kalau kata saya, ibu itu pas lepas pulang dari sini, ibu harus bisa menceritakan, berdiskusi kepada orang tua ibu bahwa ibu itu gak mau dijodohin dan ibu itu ingin melanjutkan kuliah ibu karena ibu ingin menambah wawasan. Sampai mana wawasan ibu? Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Setelah datang ke sini, saya mengetahui kalau misalkan saya harus berdiskusi terlebih dahulu kepada orang tua saya. Walaupun nanti misalkan ya orang tua saya tetap kekeh gitu, saya untuk menyuruh saya untuk berhenti kuliah, tapi itu kan urusan belakangan gitu ya Bu. Yang penting ibu udah ngomong apa yang sebenarnya ibu inginkan. Ya, Ibu. Sekali lagi saya terima kasih ya Ibu. Saya pamit dulu ya Ibu. Terima kasih ibu. Boleh saya antar ke depan? Iya.